Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kembali lagi ke series maraton saham IPO kita. Jadi ini adalah video ketujuh ya dari rentetan saham IPO yang akan IPO di bulan Juli ini. Kirain kemarin tuh udah ya 10 saham itu udah berhenti. Ternyata muncul lagi 2 saham baru. Gila bener-bener di bulan ini banyak banget saham IPO ya. Kita sendiri udah ada 4 saham yang IPO di bulan Juli ini ya. Ada SWID, CEM, ARKO, dan juga TRGU. Semoga aja Sobat Maya semuanya cuan di semua saham tersebut ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produsen laptop ataupun notebook yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Teradata Indonesia dengan kode ticker AXIO. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Teradata Indonesia atau nantinya saya sebut dengan AXIO ini didirikan pada tahun 2007 di Surabaya. AXIO merupakan perusahaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang telah berpengalaman dalam memproduksi dan mendistribusikan produk-produk antara lain berupa notebook, desktop, tablet, SSD, dan memori. Merek yang dimiliki oleh AXIO adalah AXIO, double O ya, untuk produk notebook, desktop, dan juga tablet. Sedangkan untuk merek produk SSD dan memori, mereknya bernama VisiPro. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, AXIO memiliki pabrik terintegrasi dengan fasilitas cukup lengkap, antara lain kantor, laboratorium, fasilitas produksi, gudang, dan lain sebagainya yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur. Nah, berikut ini adalah beberapa kejadian penting yang udah terjadi semenjak AXIO berdiri hingga ke tahun 2022. Bisa kita lihat ya dari track recordnya di 2007, AXIO ini didirikan, lalu di 2008, AXIO itu berhasil meraup pangsa pasar sebesar 18% di Indonesia. Lalu di tahun 2020, AXIO juga memenangkan program pengadaan tablet nasional lebih dari 100.000 unit di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu di tahun 2021, AXIO juga memenangkan lebih dari 40% pengadaan Chromebook nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Lalu masih di tahun 2021, AXIO menciptakan produk inovatif dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu AXIO MyBook 14F, notebook yang satu-satunya dengan resolusi layar 2,5K seharga 4 jutaan. Nah, untuk produk ini udah direview sama David Gadgetin juga ya, bagi Sobat Maya yang mau nonton videonya, ada linknya di sini. Sampai dengan prospektus ini dibuat, AXIO ini memiliki kapasitas produksi hingga 1,2 juta unit per tahunnya. Untuk bahan baku, AXIO mendapatkannya mostly dari produk impor. Salah satu penyebabnya adalah karena di Indonesia belum tersedia beberapa komponen seperti hard disk drive, memori, prosesor, dan spare part lainnya. Nah, karena mostly bahan bakunya itu berasal dari produk impor, kalau misalnya kurs USD naik, itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya AXIO. Dalam menjalankan kegiatan pemasaran usahanya, AXIO ini menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah produk konsumer itu dilakukan melalui dealer untuk dijual ke end user ataupun pengguna akhir. Lalu yang kedua adalah produk komersial itu disalurkan melalui distributor untuk dijual ke korporasi ataupun pemerintahan. Lalu AXIO juga memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh penjuru Indonesia. Jaringan distribusinya bisa Sobat Maya lihat di tabel berikut. Lalu hingga saat prospektus ini diterbitkan, AXIO memiliki 3 perusahaan anak yang berada langsung di bawah oleh AXIO, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah PT Internet Pratama Indonesia, yang kedua adalah PT AXIO Internasional Indonesia, dan yang ketiga adalah PT Pintar Pilih Motor. Nah, untuk anak usaha ketiga ini, yaitu Pintar Pilih Motor, itu akan bergerak di perdagangan motor listrik. Jadi, AXIO ini udah ancang-ancang duluan ya. Kalau nantinya emang electric vehicle, terutama motor listrik, itu booming di Indonesia, mereka udah siap untuk beroperasi. Ini bisa menjadi bahan juga nih, di kemudian hari, untuk menggoreng harganya AXIO. Coba sekarang kita intip ya, laporan laba rugi dari AXIO. Dari sisi pendapatan terus meningkat dari waktu ke waktu ya. Bahkan di tahun 2021, pendapatan usahanya itu naik signifikan. Dari 329 miliar di akhir tahun 2020 menjadi 1,4 triliun di akhir tahun 2021. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada segmen penjualan produk yaitu komersial dan retail, seiring dengan adanya penunjukan distributor pada tahun 2021 yaitu PT Aneka Sakti Bakti.
Di tahun 2021, Axio juga mensuplai Chromebook dalam program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara laba juga meningkat ya dari waktu ke waktu. Di tahun 2019, laba usaha Axio cuma 1,9 miliar. Tapi di akhir tahun 2021, labanya meroket menjadi 135 miliar. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Namun ada hal yang perlu kita cermati juga. Per kuartal 1 2022, labanya hanya sebesar 2,9 miliar. Bahkan jika kita setahunkan, laba di tahun 2022 ini akan lebih kecil dibandingkan laba di tahun 2020 yang hanya sebesar 11,6 miliar. Ya, memang di periode yang sama di kuartal 1 2021, Axio ini masih mencatatkan pertumbuhan laba usaha ya. Jadi secara quarter on quarter emang masih mencatatkan pertumbuhan usaha. Nah, patut kita tunggu nih, apakah kinerja yang luar biasa di tahun 2021 adalah sebuah pencapaian yang konsisten atau cuma one off satu kali aja. Jika emang konsisten pendapatan dan laba usahanya, Axio ini akan jadi salah satu perusahaan yang menarik dari sisi growth usaha. Sekarang coba kita lihat siapa sih yang ada di balik Axio ini. Nah, untuk pemegang saham dari Axio ini ada 6 ya Sobat Maya. Dengan kepemilikan saham terbesar itu dimiliki oleh PT Eksanusa Persada dengan kepemilikan saham sebesar 72,08%. Lalu jika kita lihat dari struktur kepemilikan Axio, untuk pengendali ataupun beneficial owner dari Axio ini adalah Michael Sugiarto, Sulistriati, Lisi Jenny Nurjani, dan juga Linda Caroline Cokro. Nah, tadi adalah sekilas background dan juga kegiatan usaha dari Axio. Sekarang coba kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 17,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 120 hingga 140, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 145 miliar. Lalu dana IPO Axio nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Untuk tujuan yang pertama adalah sekitar 90% itu akan digunakan untuk modal kerja untuk menunjang peningkatan penjualan perseroan berupa keperluan pembelian bahan baku, komponen, dan suku cadang produk perseroan. Selain itu, akan digunakan pula untuk pembiayaan piutang usaha, peningkatan kualitas human capital development, serta pengembangan channel distribusi. Lalu untuk tujuan yang kedua adalah sisanya akan digunakan untuk belanja modal ataupun capex, antara lain untuk perluasan area gudang dan produksi yang berlokasi di pabrik Axio saat ini. Untuk tujuan IPO-nya, sebagian besar itu dipakai untuk modal kerja, yang antara lain adalah untuk membiayai piutang usaha. Jadi agak sedikit ragu ya sama cash flow-nya Axio ini. Tapi ini akan kita bahas nanti di bagian liabilitas. Nah, kita lanjut ke jadwal IPO-nya Axio. Untuk masa penawaran awal ataupun book building-nya adalah dari tanggal 29 Juni hingga 5 Juli 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun masa offering-nya adalah dari tanggal 13 Juli hingga 15 Juli 2022. Dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 19 Juli 2022. Jadi dari semenjak video ini diupload hingga ke masa offeringnya, masih ada lah ya beberapa waktu untuk mempertimbangkan nih Sobat Maya. Apakah nantinya Sobat Maya akan memutuskan untuk membeli IPO-nya Axio ini atau enggak? Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya Axio. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Axio ini adalah BNI Sekuritas dengan kode broker NI dan juga CIMB Niaga Sekuritas dengan kode broker C3. Menariknya, baik NI maupun CIMB itu nggak pernah sama sekali menjadi underwriter tunggal. Selalu maunya joinan terus. Nah, untuk track record mereka dalam mengawal saham IPO adalah sebagai berikut. Jika kita lihat historical ini, baik NI maupun CIMB itu agak kurang menarik ya dalam mengawal saham IPO untuk momentum jangka pendek. Nah, baik NI maupun CIMB itu kebetulan banget ya. IPO terakhir yang mereka kawal itu adalah TLDN. Nggak tahu nih ya, ada hubungan apa antara NI dengan CIMB. Sekarang jalannya bareng terus. Nah, saat mereka mengawal saham IPO TLDN kemarin, TLDN hanya berhasil closing di zona hijau itu tipis ya, hanya sebesar 6% kenaikan. Apakah di IPO-nya Axio ini akan berbeda? Mari kita tunggu aja aksinya. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Dari sisi aset, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya. Peningkatan aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan di pos persediaan dan juga piutang usaha pihak ketiga. Jika kita perhatikan,
peningkatan piutang usaha kepada pihak ketiga ini sangat signifikan ya. Lalu saya coba cari informasi tentang pihak ketiga ini. Nah, untuk pihak ketiga yang punya piutang usaha terbesar adalah PT Agres Info Teknologi. Tapi anehnya, saat saya ke websitenya PT Agres ini, mereka malah enggak menjual merek Axio. Padahal berdasarkan surat penunjukan dealer, itu tanggal 11 November 2021, entitas udah menunjuk PT Agres Info Teknologi sebagai dealer resmi. Saya cari di prospektus juga nggak ada ya kontrak untuk sewa ataupun perjanjian lainnya selain dealer ini. Cuma agak aneh juga ya, udah menjadi dealer resmi tapi produknya nggak terpampang di websitenya. Bagi Sobat Maya yang tahu info lebih detail tentang hal ini, boleh bantu share juga ya di kolom komentar. Lalu untuk piutang usaha dari Axio ini juga lumayan ngeri ya. Piutang usaha yang nilainya gede banget, udah ada yang jatuh tempo tapi masih belum dibayarkan. Kalau ini nantinya jadi piutang tak tertagih, nah itu sih jadi ribet ya masalahnya. Lalu jika kita lihat dari sisi liabilitas, juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga dan juga liabilitas kontrak. Untuk utang usahanya Axio, mostly dalam mata uang USD. Dan Axio ini juga nggak ada fasilitas hedging ataupun lindung nilai. Jadi nantinya ketika kurs USD naik, maka tentu saja kinerja Axio juga akan semakin tertekan dan labanya bisa aja tergerus. Dan jika Sobat Maya lihat rincian utang usahanya, lumayan ngeri ya Sobat Maya. Sama seperti piutang usahanya, udah banyak utang yang jatuh tempo tapi hingga saat ini masih belum terbayar. Makanya nggak heran ya, 90% dana IPO-nya itu dipakai untuk modal usaha. Ya, termasuk salah satu diantaranya adalah untuk pembiayaan pembayaran piutang usaha ini. Jadi simpelnya kayak gini, pembeli belum bayar ke Axio, lalu Axio juga belum bayar ke suppliernya. Lumayan riskan ya untuk bisnisnya Axio ini. Bagi Sobat Maya yang berencana untuk keep Axio dalam jangka waktu panjang, boleh ya memperhatikan dan juga mempertimbangkan tentang hal ini. Piutang usaha tak tertagih dan juga utang usaha yang tak terbayarkan itu adalah salah satu ciri dari sebuah perusahaan yang GCG-nya itu bagus atau enggak. Oke, kita lanjut ke bagian ekuitasnya ya. Dari sisi ekuitas juga bertumbuh dari tahun ke tahun. Tapi perlu kita perhatikan bahwa hingga tahun 2019, Axio ternyata malah mengakumulasi kerugian, sehingga saldo labanya itu defisit. Baru kemudian di tahun 2019 ke atas, Axio mulai mencetak laba kembali. Ekuitas sejumlah 72 miliar di akhir tahun 2019 bertumbuh menjadi 141 miliar di akhir tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya surplus revaluasi yang diakui. Lalu, ekuitas ini kembali meningkat menjadi 267 miliar di akhir tahun 2021. Peningkatan ekuitas di tahun 2021 itu disebabkan oleh adanya penambahan modal dan juga Axio ini berhasil mencetak laba yang signifikan di tahun tersebut. Lalu untuk perkembangan ekuitas di tahun 2022, kembali dilakukan penyetoran modal saham ya, sehingga modal sahamnya itu berubah dari sebelumnya itu 74,9 miliar menjadi 120 miliar. Tapi jika Sobat Maya perhatikan, total ekuitasnya itu nggak gitu berubah ya, padahal modal sahamnya bertambah banyak. Tanya kenapa? Bagi Sobat Maya yang udah sering menonton video saya, pastinya udah tahu ya apa alasannya. Ya, benar banget. Karena penambahan modal tersebut bukan berasal dari kantong para pemegang saham, melainkan diambil dari saldo laba yang dikonversi menjadi dividen saham. Detailsnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan Akta nomor 28 tanggal 18 Februari 2022, diputuskan beberapa hal, yang antara lain adalah penetapan jumlah laba entitas sebesar 117,5 miliar, lalu juga adanya pembagian dividen saham kepada seluruh pemegang saham, dengan total seluruhnya itu berjumlah sebanyak 45 miliar. Lalu masih di tahun yang sama, dilakukan pemecahan nilai nominal yang semulanya itu 1 juta rupiah per lembar saham, menjadi 25 rupiah per lembar saham. Sehingga dividen saham sejumlah 45 miliar tadi, begitu Axio ini listing katakanlah di harga terendahnya yaitu 120, maka akan langsung berubah menjadi 216,4 miliar. Atau langsung auto cuan hampir 5 kali lipat. Mantap ya, dapat dana untuk bayar utang usaha, lalu valuasinya juga meningkat berkali-kali lipat. Nah, karena hal ini, maka para pemegang saham lama itu dilarang untuk mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya sampai dengan 8 bulan semenjak Axio ini listing di bursanya kita. Jadi, walaupun para pemegang saham lama itu valuasinya meningkat berkali-kali lipat,
Tapi sesuai aturan ini ya, mereka itu harus menunggu 8 bulan baru bisa merealisasikan keuntungannya kalau misalnya sahamnya mau dijual. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar Axieo ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun, untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Nah, dengan kinerja Axieo yang berhasil mencetak laba luar biasa di tahun 2021, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, kalau kita lihat melalui tabel berikut, valuasi Axieo di tahun 2021 itu oke banget ya. PER-nya cuma 4,97 kali. Tapi, jika kita lihat di tahun 2022, PER-nya Axieo malah melonjak jauh ya, menjadi 70,19 kali. Hal ini tentunya disebabkan karena laba dari kuartal 1 2022 itu jika kita setahunkan ataupun kita annualize, itu jauh lebih kecil dibandingkan laba tahun 2021. Sebenarnya ini kurang bisa jadi patokan ya, karena kalau misalnya kita lihat secara historikal, di kuartal 1 tahun 2021, itu laba usaha dan juga pendapatannya Axieo emang nggak besar. Bisa jadi project gedenya itu emang ada di antara kuartal 2 hingga kuartal 4. Tapi yang jelas, jika hingga kuartal 4 2022 itu masih nggak ada project yang gede, artinya kinerja Axieo di tahun 2021 yang luar biasa, itu hanyalah project gede yang hanya sewaktu-waktu aja. Dan biasanya, kalau misalnya kinerjanya seperti itu, yang cuma sesekali aja, itu kurang disukai oleh para investor. Nah, jika kita lihat secara PBV, ini juga lumayan menarik ya. Di tahun 2022, PBV-nya itu hanya 1,97 kali. Coba kita bandingkan dengan valuasi dari perusahaan di sektor yang sejenis. Nah, jika kita bandingkan dengan Zyrex ataupun MTDL, ternyata valuasi Axieo ini lumayan menarik ya. Terlebih jika misalnya Axieo ini berhasil mencetak laba yang sangat luar biasa seperti tahun 2021, valuasinya malah akan lebih bagus daripada MTDL ataupun Zyrex. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja Axieo dalam beberapa tahun terakhir itu masih belum stabil. Kenaikan lonjakan kinerja itu terjadi di tahun 2021. Sementara di tahun sebelumnya dan juga di kuartal 1 tahun 2022, kinerjanya itu sangat jomplang. Lalu untuk piutang usaha dan juga utang usaha yang telah jatuh tempo, itu juga wajib untuk kita waspadai. Sementara untuk prospek bisnis dari Axieo ini masih cukup menarik ya, mengingat adanya kebijakan yang tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, yang mewajibkan setiap pengadaan di kementerian ataupun perangkat daerah itu wajib untuk memprioritaskan produk dalam negeri. Nah, terkait dengan hal ini, waktu saya mencari info tentang IPO-nya Axieo ini, saya menemukan berita nih tentang adanya perselisihan antara Axieo dengan Pemkotnya Madiun. Hal ini nggak tertuang dalam prospektus dan sumber beritanya juga berasal dari portal berita yang nggak besar. Jadi untuk keabsahan ataupun kebenaran dari berita ini juga belum bisa kita pastikan ya valid atau enggaknya. Tapi kalau beneran, bisa jadi proyek dengan pemerintah itu kedepannya akan berkurang atau bahkan mungkin nggak ada lagi karena efek dari kejadian ini. Kesimpulan yang kedua, valuasi Axieo baik secara PER maupun PBV itu sangat menarik untuk ukuran saham IPO. Terlebih untuk valuasi Axieo di tahun 2021. Sayangnya, untuk valuasi di tahun 2022, karena laba usaha di kuartal 1 2022 itu kurang menarik, sehingga jika kita setahunkan, PER-nya itu menjadi mahal. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Axieo ini adalah NI dan juga CIMB. Untuk track record kedua underwriter ini, menurut saya kurang menarik ya untuk momentum jangka pendek. IPO terakhir yang dikawal mereka adalah TLDN, yang hanya berhasil ditutup di zona hijau dengan kenaikan tipis sebesar 6%. Mari kita tunggu ya untuk kinerjanya NI dan juga CIMB ini di IPO-nya Axieo. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Walaupun ada beberapa hal yang bikin saya kurang sreg, namun peluang saham IPO untuk digoreng menurut saya masih lumayan besar.
Harga penawaran sahamnya juga di bawah 200 ya, jadi untuk rewardnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Seperti biasa, saya akan langsung menjual sahamnya ketika arahnya kebongkar ataupun misalnya udah nggak kuat naik, saya juga akan langsung menjual sahamnya saat itu juga. Dan tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Axieo. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih sebelum memutuskan nantinya akan membeli saham IPO Axieo ini atau enggak. Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!